Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Duyanto Nugra, NPM 22755092 dari program studi akuntansi perpajakan. Baik, di pertemuan pertama ini, yaitu mata kuliah akuntansi sektor publik, saya ingin menjelaskan tentang akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan. Sebelum tahun 2003, akuntansi masih menggunakan akuntansi tradisional dan berbasis kas dan single entry. Dan tahun 2003 sampai dengan 2004, Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Tahun 2005 sampai dengan sekarang, pemerintah menggunakan akuntansi modern berbasis akrual dan double entry, dan diatur pada Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 tentang PSAP. Standar akuntansi pemerintahan. Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau biasa disingkat dengan SAP. SAP adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran pertama tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, lampiran kedua tentang standar akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual. Di lampiran kedua, akuntansi pemerintahan masih menuju berbasis akrual. Lampiran ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Jadi, di lampiran ketiga, penyusunan standar akuntansi ini sudah berbasis akrual. Lanjut standar akuntansi pemerintahan, lampiran 1 standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual berisi 1 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, 2 PSAP 01 penyajian laporan keuangan, PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 03 laporan arus kas, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 akuntansi persediaan, PSAP 06 akuntansi investasi, PSAP 07 akuntansi aset tetap, PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 09 akuntansi kewajiban, PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan, PSAP 11 laporan keuangan konsolidasian, PSAP 12 laporan operasional. Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau KSAP. Bisa dilihat di web, yaitu http://www.ksap.org. Kemudian, kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP. Penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah. Kemudian interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Kemudian apa sih pengertian akuntansi pemerintahan itu? Mungkin teman-teman udah uh, tidak tidak asing lagi yang mendengar akuntansi pemerintahan. Nah, akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah, guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Kemudian sistem akuntansi pemerintahan merupakan serangkaian prosedur, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Kemudian, apa aja sih peranan laporan keuangan? Yang pertama yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Kemudian, yang kedua, membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Peranan laporan daerah keuangan itu adalah pertama akuntabilitas, yang kemudian ada manajemen, yang ketiga ada transparansi, yang keempat itu ada keseimbangan generasi. Kemudian apa aja sih tujuan laporan keuangan? Yang pertama itu menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga itu menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat itu menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang
Kelima itu menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Yang terakhir itu menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebab akibat kegiatan yang dilakukan selama periode sebelumnya. Jadi tujuan laporan keuangan di sini ada 6. Nah, siapa sih pengguna dan kebutuhan informasi laporan keuangan akuntansi pemerintahan? Yang itu pertama ada masyarakat, kemudian wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Kemudian ada pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Yang terakhir itu ada pemerintah, entitas akuntansi dan pelaporan. Nah, untuk entitas akuntansi, unit pada pemerintah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Kemudian ada entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yaitu bertujuan pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat. Yang keempat ada satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Nah, kemudian ada prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama itu basis akuntansi. Yang kedua ada prinsip nilai historis. Yang ketiga ada prinsip realisasi. Yang keempat ada prinsip substansi mengungguli bentuk formal atau substance over form. Yang kelima ada prinsip periodisitas. Yang keenam ada prinsip konsistensi. Yang ketujuh ada prinsip pengungkapan lengkap. Dan yang terakhir ada prinsip penyajian wajar. Nah, inilah 8 inilah yang merupakan prinsip akuntansi dan laporan keuangan. Kemudian ada jenis dan bentuk laporan keuangan. Seperti yang kita ketahui untuk akuntansi menurut IFRS itu ada 5, yaitu ada 5 bentuk laporan keuangan. Untuk di laporan keuangan pemerintahan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran atau yang biasa disebut LRA. Kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Yang ketiga adalah laporan operasional LO. Yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas LPA. Yang kelima dan neraca, keenam laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, keterkaitan antar laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan operasional, yaitu eh, terdiri dari pendapatan, kemudian dikurangi dengan beban, lalu kita tahu surplus atau defisit, kemudian ada kegiatan non operasional, dan yang terakhir surplus atau defisit. Kemudian setelah laporan operasional ada laporan perubahan ekuitas, di mana ada ekuitas dikurangi dengan surplus atau defisit yang didapat di laporan operasional tadi, kita kurangi dengan ekuitas awal. Kemudian dapatlah ekuitas akhir di laporan perubahan ekuitas. Dan di neraca ada aset, kewajiban, ekuitas. Nah, untuk di neraca, itu ekuitasnya yang kita gunakan adalah ekuitas akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas. Kemudian ada LRA, itu laporan realisasi anggaran, itu strukturnya ada pendapatan, belanja, dan ada pembiayaan. Laporan perubahan SAL. Yang pertama ada SAL awal, kemudian ada pengguna SAL dikurangi mendapat silpa, kemudian ada SAL akhir. Inilah keterkaitan antara laporan keuangan. Bisa kita lihat di sini struktur-strukturnya dan prosedur-prosedurnya. Kemudian alur penyusunan laporan keuangan. Sama seperti dengan akuntansi pada umumnya, alur penyusunan laporan keuangan itu pertama ada bukti transaksi, kemudian jika sudah valid, sah, dan lengkap, maka kita langsung ke pembukti pembukuan, yaitu penjurnalan anggaran atau analisis dan penjurnalan transaksi. Setelah bukti pembukuan, kita langsung ke buku jurnal, yaitu kita jurnal masing-masing transaksi tadi, kemudian penyesuaian akhir tahun. Setelah itu kita posting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, kita ringkas ke neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu penyusunan laporan keuangan, lalu lanjut ke jurnal penutup. Setelah itu kita jurnal lagi kembali, dan yang terakhir itu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang di akhir itu neraca saldo setelah penutupan. Begitu. Terakhir di sini ingin menjelaskan kembali tentang akuntansi sektor publik. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik? Adalah entitas yang tidak mencari keuntungan atau nirlaba, contohnya yayasan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan partai politik. Kemudian untuk tadi ada di slide itu entitas akuntansi. Nah, untuk entitas akuntansi ini disebut dengan SKPD, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah atau entitas akuntansi. Kemudian untuk entitas pelaporan itu disebut dengan PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Nah, di sini saya ingin melihatkan
contoh laporan realisasi anggaran. Sebentar, kita ingin contoh laporan realisasi anggaran. Nah, bisa dilihat di sini, contoh yang saya ambil itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta, laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 dalam rupiah. Nah, untuk struktur laporan realisasi anggaran itu yaitu ada pendapatan. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu apa aja sih? Yang pertama ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain, PAD yang sah. Kemudian ada pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer ini apa aja sih? Itu transfer pemerintah pusat, yaitu dari pusat turun ke provinsi. Jadi pusat mentransfer ke provinsi. Itu dana bagi hasil, dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dana insentif daerah, kemudian ada dana insentif daerah. Nah, kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah itu pendapatan hibah. Contohnya pendapatan hibah. Kemudian selain pendapatan ada belanja, itu belanja operasi. Ada belanja modal dan belanja tak terduga. Untuk jurnalnya, misalkan kalau di akuntansi umum itu dibayar gaji itu adalah biaya gaji. Kalau di uh, akuntansi pemerintahan itu belanja pegawai. Jadi akunnya ada belanja pegawai. Kemudian setelah ada belanja itu ada transfer. Transfer itu ada transfer bantuan keuangan pemerintah daerah lainnya. Nah, pendapatan pendapatan dikurangi dengan belanja, maka dikurangi lagi dengan transfer, maka akan mendapatkan surplus atau defisit. Nah, untuk untuk hasil yang surplus, maka pengeluaran pembiayaan, maka surplus harus menggunakan pengeluaran pembiayaan. Kalau hasilnya surplus. Nah, jika hasilnya defisit, maka penerimaan pembiayaan. Begitu. Kenapa akuntansi pemerintahan tersebut defisit tidak menguntungkan laba? Itu yang seperti saya jelaskan tadi, itu akuntansi sektor publik adalah entitas yang tidak mencari keuntungan. Nah, sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.